Ya. Sudah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penjualan PT Bersih Hati Home Future. Selanjutnya, hasil kerja ini disusun oleh kelompok 3. Yang pertama, Kesia Lensun, Leili Katei, Celin Karundeng, Jabal Afdal, Junika Lempoy, Olivia Malimulun, Zaniari Waru, dan Erlangga Trisula. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, struktur organisasi. Adapun tugas-tugas dan masing-masing meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan. Setiap awal bulan menyusun anggaran atau rencana kegiatan usaha minimal untuk 1 tahun mendatang. Kedua, mengkoordinasi karyawan di bawahnya untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai kinerja karyawan di bawahnya, menyetujui pengeluaran keuangan perusahaan dalam jumlah tertentu. Kedua, penjualan. Penjualan meliputi melaporkan realisasi program penjualan dan pemasaran serta analisisnya kepada pimpinan untuk dievaluasi. Selanjutnya, melaporkan barang yang akan dibeli pelanggan ke staf gudang. Selanjutnya, yang ketiga, bagian pengiriman. Melaksanakan pengiriman barang ke pelanggan. 2, mengecek daftar pengiriman dan kondisi. 3, melaporkan kekurangan pembayaran jika pembayarannya belum dilunasi atau kurang. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi ini diantaranya, pertama, faktur penjualan tunai. Faktur penjualan yang digunakan untuk menyatakan sebuah transaksi telah digunakan secara tunai dalam 1 kali pembayaran. Kedua, kita register kas. Ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Ketiga, bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Keempat, credit card sales slip. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. 5. Bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Keenam, faktur penjualan cash on delivery atau COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan cash on delivery atau COD. 7. Rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh bagian akuntansi untuk merekap harga pokok penjualan yang dijual selama 1 periode. Catatan akuntansi yang digunakan diantaranya, pertama, jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Kedua, jurnal penerimaan kas untuk mencatat dan penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Ketiga, jurnal umum digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Selain itu, kartu ini digunakan untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Dan yang terakhir, kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang.
Selanjutnya, jaringan prosedur. 1. Proses transaksi penjualan, pelanggan memesan barang yang diinginkan secara langsung. 2. Proses faktur. Setelah proses pemesanan barang dan pembayaran selesai, maka barang tersebut dikirimkan ke pelanggan berdasarkan faktur. 3. Proses laporan penjualan. Bagian keuangan mencatat hasil penjualan secara tunai dengan hasil pengiriman pelanggan. Selanjutnya, Sekarang masuk pada pengendalian inter. Sistem pengendalian inter adalah melakukan pengujian atas kebenaran perkalian, penjumlahan, dan pengurangan angka yang tertera pada formular, serta penelitian secara penjurnalan dan pencatatan. Klasifikasi sistem pengendalian inter terbagi menjadi dua, diantaranya pengendalian interakuntansi atau inter-accounting control, dan yang kedua pengendalian interadministratif atau internal administrative control. Sistem pengendalian interperusahaan terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Voucher atau bagan alir. Voucher adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses. Sistem pengendalian inter. Sistem pengendalian inter mempunyai pengertian menguji atas kebenaran perkalian, penjumlahan, dan pengurangan angka yang tertera pada formulir serta penelitian cara penjumlahan dan pencatatan. Tujuan sistem pengendalian inter agar SPI dapat dilaksanakan dengan baik. Maka terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari diadakannya SPI dalam perusahaan. Klasifikasi sistem pengendalian. SPI berdasarkan tujuannya menurut Mulyadi 2001 diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian interakuntansi atau internal accounting control yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi dan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian interadministratif atau interadministratif control yang meliputi tujuan untuk mendorong efisiensi dan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Terima kasih. Selanjutnya, elemen-elemen sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern perusahaan terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi 2001/166, SPI terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, leriawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Berikut adalah flowchart dari sistem akuntansi yang kami gunakan. Yang pertama, yaitu pembeli memilih barang, kemudian setelah memperoleh barang yang diinginkan, maka pembeli memesan barang tersebut kepada pramuniaga. Yang kedua, selanjutnya, setelah menerima pesanan dari pembeli, kemudian bagian pramuniaga membuat faktur penjualan tunai sebanyak 2 lembar, yaitu yang pertama, lembar yang pertama ke bagian kasir melalui pembeli, lembar yang kedua bersama barang oleh bagian pramuniaga diserahkan ke bagian pembelian barang. Selanjutnya, setelah kasir menerima FPT lembar 1 dari pramuniaga melalui pembeli, kemudian kasir mengoperasikan mesin register. Kemudian, kasir menerima pembayaran dari pembeli lalu mencetak pita register kas 2 lembar dan mencap lunas pada FPT. Selanjutnya, kasir menyerahkan FPT lembar 1 dan PRK lembar 1 ke bagian pengambilan barang via pembeli dan kasir menyerahkan RPK lembar 2 ke bagian keuangan bersama uang. Lalu, bagian pengembalian barang menerima FPT lembar 2 bersama barang dari pramuniaga dan menerima FPT lembar 1 dan PRK lembar 1 dari kasir melalui pembeli. Lalu, bagian pengambilan barang mencocokkan FPT lembar 2, FPT lembar 1, PRK 1, dan barang. Selanjutnya, setelah itu menyerahkan FPT 2 dan PRK 2 beserta barang kepada pembeli, sedangkan FPT 1 diserahkan ke bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan menerima PRK 2 dari kasir beserta uang dan menerima FPT lembar 1 dari bagian pengambilan barang, kemudian mencocokkannya apakah uang yang diterima sesuai dengan PRK 2 dan FPT 1. Selanjutnya, setelah itu menyerahkan PRK 2 ke bagian akuntansi dan mengarsip tetap FPT 1. Kemudian bagian keuangan menyetorkan uang ke bank apabila uang sudah terkumpul banyak dan menyerahkan bukti setor dari bank ke bagian akuntansi. Dan yang terakhir, bagian akuntansi menerima PRK 2 dan bukti setor dari bagian keuangan, kemudian mencocokkannya, kemudian mencatat ke dalam jurnal dan mengarsip PRK 2 dan BS. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.